Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Siti Lilisania. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang skala pengukuran. Disimak baik-baik ya. Nah, di sini ada pengertian pengukuran. Nah, pengukuran itu adalah prosedur penetapan angka yang mewakili kuantitas ciri atau atribut yang dimiliki oleh subjek dalam suatu populasi atau sampel. Pengukuran merupakan aturan-aturan pemberian angka untuk berbagai objek sedemikian rupa sehingga angka ini mewakili kualitas atribut. Skala pengukuran adalah penentuan atau penetapan skala atas suatu variabel berdasarkan jenis data yang melekat dalam variabel penelitian. Skala pengukuran merupakan acuan atau pedoman untuk menentukan alat ukur demi memperoleh hasil data kuantitatif. Dengan menentukan skala pengukuran, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dalam bentuk angka sehingga dapat lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Sebagai contoh, berat emas 19 gram, berat besi 100 kg, suhu badan orang yang sehat 37 derajat Celcius, dan IQ seseorang 150. Tujuan pengukuran adalah menerjemahkan karakteristik data empiris ke dalam bentuk yang dapat dianalisis oleh peneliti. Titik fokus pengukuran adalah pemberian angka terhadap data empiris berdasarkan sejumlah aturan atau prosedur tertentu. Itu pengertian dan tujuan dari pengukuran. Selanjutnya itu jenis-jenis skala pengukuran. Ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang pertama yaitu nominal. Skala nominal digunakan untuk memberi simbol, lambang, label, yang fungsinya hanya sebagai pembeda antara satu kategori dengan kategori yang lainnya. Label atau simbol yang digunakan dapat berupa angka, namun fungsinya hanya sebagai pembeda dan tidak menunjukkan tingkatan. Skala nominal yaitu angka yang tidak mempunyai arti hitung. Angka yang diterapkan hanya merupakan simbol atau tanda dari objek yang akan dianalisis. Sebuah data dikatakan memiliki skala nominal apabila angka-angka dalam rentangan skala pengukuran hanya berfungsi sebagai pengganti nama atau kategori, tidak menunjukkan suatu kuantitas, maka skala pengukurannya disebut nominal. Angka-angka pada skala nominal tidak merupakan urutan dalam suatu kontinum, melainkan menunjukkan kategori-kategori yang terlepas satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, ada jenis kelamin yang 0 yang menunjukkan laki-laki dan 1 menunjukkan perempuan. Dan juga status, 1 menyatakan belum menikah dan 2 menyatakan sudah menikah. Selanjutnya ada data ordinal. Data ordinal merupakan skala yang melekat pada variabel yang kategorinya selain menunjukkan adanya perbedaan, juga menunjukkan adanya tingkatan yang berbeda. Setiap data ordinal memiliki tingkatan tertentu yang dapat diurutkan mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi atau sebaliknya. Namun demikian, jarak atau rentang antara jenjang yang tidak harus sama. Jadi jarak atau rentangnya antar jenjangnya itu tidak harus sama ya. Dibandingkan dengan data nominal, data ordinal memiliki sifat berbeda dalam hal urutan. Contohnya, variabel sikap. 1 menyatakan sangat tidak setuju, 2 menyatakan tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Yang kedua, tingkat pendidikan. Yang 1 menyatakan sekolah dasar, yang kedua menyatakan sekolah menengah pertama, dan 3 menyatakan sekolah menengah atas. Jadi walaupun terdapat angka-angka, namun angka-angka tersebut menunjukkan suatu tingkatan. Selanjutnya yaitu data interval.
Skala interval juga digunakan untuk membedakan, menyatakan peringkat, dan memiliki besar rentang jarak interval yang sama antara tingkat yang satu dengan tingkat yang lainnya, namun tidak memiliki nilai nol mutlak. Data yang diperoleh dengan skala ini dapat diberlakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Sebuah data dikatakan memiliki skala interval apabila angka-angka dalam skala pengukuran tidak hanya menunjukkan hubungan kuantitatif dalam bentuk gradasi atau ranking, tetapi juga menunjukkan bahwa jarak atau perbedaan kuantitas antara dua angka yang berurutan selalu sama, maka skala pengukurannya disebut skala interval. Sebagai contoh, perbedaan bilangan 90 dan 100 dan perbedaan bilangan 120 dan 130 dalam skala IQ menunjukkan perbedaan kuantitas intelijensi yang sama. Contoh selanjutnya yaitu rata-rata nilai ujian berada pada rentang 60-80. Jika seseorang mahasiswa mendapat nilai 0, ini tidak berarti bahwa mahasiswa tersebut sama sekali tidak memiliki pengetahuan. Selanjutnya yaitu rasio. Skala rasio adalah tingkat skala yang tertinggi karena menyatakan kuantitas yang absolut dan hasil pengukurannya dapat dipergunakan untuk semua keperluan analisis dalam penelitian dengan menggunakan semua prosedur statistik. Skala rasio merupakan skala yang melekat pada variabel yang kategorinya selain menunjukkan adanya perbedaan, juga menunjukkan adanya tingkatan yang berbeda, menunjukkan adanya rentang nilai, serta bisa diperbandingkan. Data rasio adalah data yang menghimpun semua sifat yang dimiliki oleh data nominal, data ordinal, serta data interval. Data rasio adalah data yang berbentuk angka dalam arti sesungguhnya karena dilengkapi dengan titik nol absolut atau mutlak, sehingga dapat diterapkannya semua bentuk operasi matematik. Sebagai contoh, penghasilan dengan kategori 5 juta, 10 juta, dan 15 juta. Yang kedua, contohnya berat badan dengan kategori 32 kg, 64 kg, dan 75 kg. Nah, sampai di sini penjelasan tentang skala pengukuran. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.